Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan Erik ten Hag. Ajax Amsterdam dikabarkan siap menampung sang pelatih lagi di musim panas nanti. The Mirror melaporkan salah satu opsi bagi Erik ten Hag adalah kembali ke Belanda. Ajax Amsterdam berminat untuk merekrutnya di musim panas nanti. Sepeninggal ten Hag ke MU, performa Ajax menurun drastis. Mereka kesulitan berprestasi seperti saat ten Hag menjadi juru taktik mereka. Jadi ketika ada kesempatan untuk memulangkan pelatih berkepala pelontos itu, maka mereka dengan senang hati berminat untuk memboyongnya. Menurut laporan tersebut, Ajax saat ini masih belum bergerak untuk mengamankan jasa ten Hag. Mereka masih mempelajari situasi sang manajer di MU, karena masih ada kans Erik ten Hag dipertahankan Ineos di musim depan. Jika memang sudah ada sinyal yang jelas bahwa ten Hag akan dipecat, baru Ajax Amsterdam akan bergerak untuk mengamankan jasa sang manajer. Kapten Manchester United Bruno Fernandes membeberkan alasan mengapa ia memberikan penalti kedua timnya ke Marcus Rashford. Ia menyebut sang striker punya kemampuan menendang penalti yang sangat bagus. Kepada TNT Sport, Fernandes membeberkan alasan mengapa ia memberikan penalti kedua MU kepada Marcus Rashford. Ia menyebut bahwa Marcus Rashford ingin menendang penalti dan ia punya kemampuan untuk mengeksekusi penalti tersebut. Fernandes juga menyebut bahwa ia punya firasat bagus saat Rashford bersedia menendang penalti kedua itu. Alhasil ia memberikan penalti itu kepada sang penyerang dan ia lega Rashford mampu menuntaskan tugasnya dengan baik. Buah janji diberikan Erik ten Hag kepada para pendukung Manchester United. Ia bertekad menjadikan Alejandro Garnacho sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Erik ten Hag tidak sungkan menyebut bahwa Garnacho memiliki talenta yang luar biasa besar. Kendati usianya masih di angka 19 tahun, ia yakin sang winger punya segala yang dibutuhkan untuk menjadi pemain terbaik di dunia di masa depan. Lebih lanjut, Erik ten Hag menyebut bahwa Garnacho masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Sebagai pelatih, Erik ten Hag berjanji akan mengasah sang winger agar ia bisa mencapai potensi terbaiknya. Sebuah target besar dicanangkan oleh Bruno Fernandes. Kapten Manchester United itu ingin timnya memetik kemenangan di semua pertandingan hingga akhir musim nanti. Bruno Fernandes menegaskan bahwa timnya harus bekerja keras hingga akhir musim demi bisa lolos ke Liga Champions. Bruno Fernandes mengaku lega melihat timnya menang melawan Everton. Ia menyebut kemenangan ini membuat timnya masih punya asa untuk lolos ke Liga Champions di musim depan. Bruno Fernandes menilai selisih 8 poin dengan Aston Villa itu masih bisa dikejar. Alhasil ia ingin timnya bekerja keras agar bisa menyalip perolehan poin sang rival. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku cukup puas dengan penampilan Marcus Rashford di laga melawan Everton. Ia menilai sang penyerang mampu memberikan performa yang apik di laga ini. Erik ten Hag menyebut bahwa ada grafik naik dari performa Rashford dalam beberapa pekan terakhir. Ia ingin Marcus Rashford terus menunjukkan peningkatan dalam performanya hingga musim 2023-2024 berakhir nanti. Menurut Erik ten Hag, Marcus Rashford benar-benar jadi ancaman nyata bagi para defender lawan. Ia menilai kombinasinya dengan Alejandro Garnacho membuat para bek lawan keteteran. Winger Manchester United Alejandro Garnacho merasa gembira dengan kemenangan timnya atas Everton. Ia menyebut timnya sangat membutuhkan 3 poin di laga ini. Menurut Alejandro Garnacho, kemenangan atas Everton ini sangat krusial. Ia menyebut 3 poin ini sangat dibutuhkan MU.
Pasalnya MU saat ini terpaut agak jauh dari 4 besar, sehingga 3 poin ini membuat mereka semakin dekat untuk bermain di Liga Champions pada musim depan. Di laga ini Garnacho mendapatkan banyak pujian terutama dari para fans Manchester United. Pasalnya sang winger berhasil memenangkan 2 penalti MU tersebut. Garnacho merasa tersentuh karena fans MU menyanyikan namanya di Old Trafford, sehingga ia merasa sangat gembira. Rasa kagum ditunjukkan Wayne Rooney usai melihat aksi Kobbie Mainoo. Sang legenda Manchester United teringat pada sosok Bastian Schweinsteiger setelah melihat Kobbie Mainoo bermain. Wayne Rooney memberikan testimoni positif pada aksi Kobbie Mainoo pada duel melawan Everton. Wayne Rooney sangat terkesan pada aksi pemain dengan nomor punggung 37 itu. Kobbie Mainoo melejit di musim 2023-2024 ini. Dari sekedar opsi ketika ada pemain yang absen, Kobbie Mainoo kini menjadi pemain inti. Menurut Wayne Rooney, dia teringat pada sosok Bastian Schweinsteiger muda saat melihat Kobbie Mainoo bermain. Wayne Rooney juga merasa ada spesial dari sentuhan-sentuhan Kobbie Mainoo. Wayne Rooney melihat tidak ada kesalahan yang dibuat pemain berusia 18 tahun tersebut. Sebuah teori menarik disampaikan Kevin Nolan. Pelatih asal Inggris itu menyebut bahwa Harry Kane punya maksud lain di balik kepindahannya ke Bayern Munchen. Kevin Nolan menyebut bahwa ada maksud lain mengapa Harry Kane pindah ke Bayern Munchen. Ia menyebut bahwa kepindahan itu agar memuluskan kepindahannya ke Manchester United di masa depan. Menurut Kevin Nolan, Harry Kane sebenarnya punya asa untuk bergabung dengan Setan Merah. Namun karena rivalitas antara kedua tim, transfer itu tidak bisa terjadi. Menurut Kevin Nolan, kedatangan Harry Kane ke Old Trafford akan mengubah peruntungan Setan Merah. Ia yakin MU bakal jadi lebih mengerikan bersama sang striker. Harry Kane sendiri di Bayern Munchen tampil menggila di musim 2023-2024. Sejauh ini ia berhasil mengemas 36 gol dan 11 assist dari total 34 penampilan bersama The Bavaria. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi menarik terkait Manchester United. Ia mengklaim bahwa Setan Merah akan beli bek kiri baru di musim panas nanti. Menurut laporan Fabrizio Romano, bek kiri baru MU ini juga berpotensi akan menggantikan Tyrell Malacia di tim utama MU. Masa depan Malacia di tim utama MU saat ini lagi berada dalam tanda tanya besar. Cedera parah yang membuat manajemen MU berencana untuk menjualnya. Namun keputusan menjual Malacia atau tidak akan diputuskan setelah sang bek pulih dari cederanya. Menurut laporan itu juga, manajemen MU akan berinvestasi pada bek kiri muda di musim panas nanti. Karena usianya yang masih muda, ia bisa pelan-pelan diintegrasikan ke tim utama MU. Sehingga pembagian jam bermain antara Luke Shaw, Malacia, dan sang bek muda ini bisa lebih lancar. Manajer Everton Sean Dyche menanggapi rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jarrad Branthwaite. Ia menegaskan bahwa sang bek tidak akan dijual Everton di musim panas nanti. Menurut Sean Dyche, tidak ada alasan bagi Everton untuk menjual Branthwaite. Ia menyebut sang bek adalah pemain andalannya sehingga ia tidak berminat melepaskannya ke klub manapun. Di mata Sean Dyche, Everton harus mempertahankan Branthwaite apapun yang terjadi. Ia menilai sang bek adalah aset bagi timnya di masa depan. Sang bek baru bisa memperbaharui kontraknya di Goodison Park dan mahar transfernya mencapai angka 80 juta pound sterling. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan berniat untuk mendatangkan winger milik Porto, Wenderson Galeno. Liverpool bukan satu-satunya tim Premier League yang mengincar Wenderson Galeno. Rumornya Manchester United juga tertarik pada pemain asal Brazil ini. MU juga mengirim scout ke Portugal untuk menyaksikan laga FC Porto versus Benfica pekan lalu. MU sendiri memang butuh asupan winger anyar.
Masa depan Jadon Sancho tidak jelas, demikian juga Anthony. Laporan itu juga menyebut bahwa masih ada satu tim lagi yang meminati Galeno, yakni Newcastle United. Mereka juga dikabarkan serius mengincar winger serba bisa tersebut. MU maupun Liverpool dipastikan tidak akan bisa memboyong Galeno dengan harga yang murah, sebab ia punya klausul rilis bernilai 60 juta euro. Pundi-pundi yang masuk ke kantong Kobbie Mainoo bakal semakin banyak sebab pada draft kontrak terbaru yang disodorkan MU untuk Kobbie Mainoo, gajinya akan naik dengan 300%. Kobbie Mainoo baru saja mengalami kenaikan gaji di Manchester United setelah mencatatkan penampilan ke-10 bersama tim utama. Kobbie Mainoo menekan kontrak baru dengan mendapatkan gaji nilai 20.000 pound sterling per pekan. Namun Kobbie Mainoo kini bersiap mendapatkan kontrak baru dan kenaikan gaji lainnya dari MU. Dikutip dari Mirror, United sudah membujuk Kobbie Mainoo agar bersedia memperpanjang durasi kontraknya lagi dari kontrak awal yang berjalan hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 12 bulan. United ingin mengikat Kobbie Mainoo hingga 2030. Pada draft kontrak yang disodorkan pihak klub, Kobbie Mainoo akan mendapatkan 60.000 pound sterling per pekan atau sekitar 1,19 miliar rupiah. Gaji Kobbie Mainoo bakal naik hingga 300% dari nilai awal.